melangkahkan kaki, menggerakkan tubuh kita berangkat ke masjid ini, ke majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita diangkat derajat oleh Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berguna dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran penjelasan tafsir kitab Munajat, yaitu kita masih berada pada surah Al-A'raf. Malam ini ayat ke 56, insyaallah 56. Jadi di dalam kitab Munajat ini surah Al-A'rafnya ada 3 ayat, mulai dari 54 sampai dengan 56. Yang 56 berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa dan la jangan, wala dan jangan, tufsidu kamu berbuat kerusakan, fil ardi di bumi. Jadi Allah di sini melarang kita supaya kita ini jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah sempurna membuat dunia bumi ini dengan baik, jangan dirusak, ujar Allah. Merusak bumi ini bisa 2 cara sekurang-kurangnya. Satu, memang betul-betul merusak buminya, dihancur. Ada yang dengan lautannya dibom, mencari iwak, mencari ikan dibom, hancur, tidak dengan cara yang benar. Ada yang mencari kayu dengan cara ilegal, ditebang sesukanya, yang ganal, yang halus, habis dibabat semuaan. Ada yang dengan membakarnya tanpa izin, rusak. Itu juga salah satu cara merusak bumi. Yang kedua, cara merusak bumi itu yaitu merusak manusianya. Bila rusak manusianya, rusak buminya. Rusak buminya, rusak juga manusianya. Nah, maka dilarang oleh Allah merusak bumi. Merusak bumi sama dengan merusak manusia. Hancur buminya, berarti kita pun tidak nyaman hidup di bumi yang hancur. Merusak manusianya sama juga merusak buminya. Rusak manusianya, siapa yang merawat bumi? Kenapa saling berkaitan bumi dengan manusia? Karena sudah dahulu ulun menyampaikan, kita manusia ini miniatur bumi. Kita manusia nih, bagian terkecil daripada bumi manusia. Kenapa? Di bumi ada angin,
Di dalam awak kita ada angin. Tiap hari mengantuk. Ada yang garing masuk angin. Di bumi ada air. Di tubuh kita ada air. Di bumi ada tanah. Di tubuh kita pun ada tanah. Digesek, nah gesek keluar warna hirang, apa ngarannya, kita menyambatnya daki. Kumpulkan setiap hari daki itu, nah. Sebulan kira-kira jadi wadai untuk itu tanah, artinya ada tanah. Di bumi ada tumbuh-tumbuhan. Di tubuh kita pun ada tumbuh-tumbuhannya. Rambut tumbuh, bulu tumbuh. Di bumi ada gunung-gunung. Di tubuh kita pun ada kada? Tuh di belakang tuh, yang di balik tenda tuh. Di tubuh di bumi ada biji-bijian. Di tubuh kita adalah japai dalam tapih itu, biji. Makanya kita ini miniatur bumi. Bila rusak miniatur buminya, rusak manusianya, rusak juga bumi. Merusak bumi sama dengan merusak manusia. Nah, ini saling berkaitan kita. Jadi Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan, ujar Allah, kamu merusak, membuat kerusakan di bumi. Wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut. Rasa takut di sini khaufa, di sini rasa takut tidak diterima. Wa tama'a, dan berdoalah dengan harapan supaya dikabulkan oleh Allah. Ini disuruh oleh Allah. Wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah dengan rasa takut tidak diterima, wa tama'a, dan berdoalah dengan penuh harapan supaya diterima oleh Allah. Disuruh oleh Allah kita berdoa. Minggu sebelumnya sudah kita jelaskan pengertian doa itu. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Berdoa bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah berarti ada pahalanya. Cuma berdoa aja ada pahalanya. Jadi jangan pengoler berdoa. Berdoa mengangkat tangan, sunnahnya. Ada sebagian saudara kita mengatakan Nabi berdoa tidak mengangkat tangan. Tidak ada satu hadis pun menyebutkan katanya Nabi berdoa mengangkat tangan. Nabi itu berdoa mengangkat tangan ketika sholat apa? Minta hujan, sholat istisqa. Di dalam hadisnya seperti itu. Nabi mengangkat tangan ketika sholat istisqa sampai kelihatan putih ketiaknya, sehingga saudara kita beranggapan bahwa Nabi mengangkat tangan berdoa itu hanya ketika sholat istisqa. Doa yang lain Nabi tidak mengangkat tangan. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kita pemahamannya tidak seperti itu. Nah, hadis tadi dipahami bahwa Nabi ketika sholat istisqa tinggi mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiak. Tapi ketika berdoa biasa turun. Nah, itu pahaman kita. Seini aja nah cukup. Ketika berdoa biasa tidak usah seperti
ini. Nabi seperti ini berdoa itu ketika sholat istisqa. Di luar sholat istisqa biasa. Kenapa tidak ada hadis menyebutkan Nabi mengangkat tangan seini ketika berdoa? Biasanya kalau sudah umum itu tidak perlu disebut, sudah biasa, tidak perlu disebut. Oh, sudah terbiasa, sudah diketahui oleh seluruh sahabat bahwa Nabi berdoa seperti ini. Kecuali ketika istisqa baru seperti ini, itu pahamannya. Tapi ada juga yang memang ngotot, bejujuk, bahasa kita, Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Makanya habis sembahyang dah begini begini aja berdoa. Pahamannya kayak itu, kada apa-apa juga. Ayo ya, asal jangan saling menyambati. Oh ini salah ini, atau kita oh salah tuh kada mengangkat tangan. Ada usah, yang penting doa, ada nilai ibadah di hadapan Allah. Wa da'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita ini yang dicari rahmat Allah, yang dicari ketika di dunia sampai di akhirat. Rahmat Allah itu yang menuntun kita masuk surga. Ujar Nabi, tidak masuk surga seseorang itu karena amalnya. Terkejut, kaget sahabat. Sahabat ini orang yang rajin beramal, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin mengerjakan amal-amal kebaikan. Ketika Nabi mengucapkan tidak masuk surga seseorang di antara kalian karena amalnya, kaget sahabat. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, pian pun kada juga? Ujar Nabi, na'am wala ana, betul aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu dengan apa masuk surga? Illa bitaghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi pemahamannya hadis itu lalu bukan berarti oh kada usah beramal, berarti kada usah sembahyang, berarti toh masuk surga juga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Pemahamannya justru lewat amal itulah, lewat ibadah itulah datang rahmat Allah. Itu pahamannya. Nah, diantaranya orang yang mendapat rahmat, orang yang dekat dengan rahmat Allah itu, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Itu orang yang berbuat baik itu dekat dengan rahmat Allah. Seperti apa berbuat baik? Banyak. Berbuat baik itu banyak. Ada yang berbuat baik dengan hartanya, yang berisi harta. Ada yang berbuat baik dengan ilmunya, yang berisi ilmu. Ada yang berbuat baik dengan tenaganya, yang gancang tenaganya. Banyak aja jalan berbuat baik. Oh, aku ini tidak punya harta, hanya punya ilmu, sampaikan ilmu kebaikan. Oh, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi kuat tenaganya, bantu. Ketika orang lain memerlukan tenaga, bantu. Niat berbuat baik, insya Allah orang seperti itu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surah Al-A'raf ayat 56 ini seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, bila hendak dikabulkan doa, jangan merusak bumi. Seolah-olah artinya jangan merusak bumi tadi, jangan merusak buminya, jangan merusak manusianya. Bila doa hendak dikabulkan,
Seolah-olah tuh seperti itu Allah ingin berkata, kalau mau dikabulkan kata Allah doa, jangan rusak manusianya, jangan rusak buminya. Dan kalau mau dikabulkan doa kata Allah, berbuat baiklah. Nah ini seolah-olah tuh ayatnya berkata seperti itu. Nah jadi penjelasan surah Al-A'raf ayat 56 ini, satu, jangan merusak bumi. Yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan penuh harapan, khaufa wa tama'a, takut tidak dikabulkan dan penuh harapan supaya dikabulkan. Yang ketiga, berbuat baik. Itu tiga pesannya di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Satu tadi, jangan merusak bumi, jangan merusak manusianya. Kedua, berdoa dengan penuh harapan supaya dikabulkan dan takut tidak dikabulkan. Tiga, berbuat baik. Ini bila sudah ini dilakukan, datang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itulah yang membimbing kita. Ada orang saking hendaknya dapat rahmat, mencari laki ngarannya rahmat, dapat juga tuh rahmat, laki ngaran rahmat. Ada juga laki kada rahmat, tapi bila diisi anak lakian di ngarani rahmat, dapat rahmat juga. Tapi apakah bisa rahmat yang itu menuntun masuk ke surga? Belum tentu. Belum tentu. Laki namanya rahmat sudah, anak rahmat juga belum tentu bisa menuntun masuk ke surga. Tapi kalau sudah baik hidupnya, tidak merusak manusianya, tidak merusak buminya, selalu berbuat baik dengan orang, nah itu jalan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita ini dapat rahmat Allah, insyaallah dapat rahmat Allah insyaallah. Tapi caranya diantaranya tadi beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Jadi jangan salah memahami hadis tadi itu, jangan salah. Oh kada usah beribadah, oh kada usah sembahyang, dengan rahmat Allah juga masuk surga. Jangan, justru salah pemahamannya seperti itu. Makanya perlu guru membimbing, menjelaskan hadisnya ini perlu guru. Nah itu yang bisa disampaikan. Dan insya Allah habis sembahyang isya, pengurus masjid rapat persiapan Isra Mi'raj. Insya Allah karena Isra Mi'raj ini kita isi berbeda dari yang biasanya, yaitu nanti kita baca munajat rami-rami. Munajat ini nah, rami-rami baca, habis itu sambutan ceramah, selesai, kada usah repot-repot. Nah kira-kira itu ya informasinya. Kena masalah hari waktu setelah rapat diumumkan lagi bila Isra Mi'rajnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.